Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kita ke-5 ini, kita isi materinya mengenai apa ya? Kita lihat lagi sama-sama diferensiasi ya, diferensiasi dan integrasi serta percepatan dan akselerasi. Oke, Ibu share screen. Sudah terlihat di layar? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Kita lihat diferensial dan integral dari fungsi bernilai vektor. Kalau sebelumnya kita sudah mendefinisikan apa fungsi bernilai vektor, kemudian operasi-operasi pada fungsi bernilai vektor yang pada dasarnya serupa dengan fungsi bernilai real. Sekarang kita lanjutkan ke pencarian atau penentuan diferensial dan integralnya. Kita lihat di sini. Tujuan pembelajarannya untuk subbab ini adalah kita mampu menurunkan differentiate, jadi mencari turunan dari fungsi bernilai vektor, dan yang kedua kita mampu mengintegralkan fungsi bernilai vektor. Ini beberapa ada teorema dan definisi. Kalau kita lihat di bagian sini, definisi dari turunan fungsi bernilai vektor itu serupa sekali dengan definisi dari turunan di fungsi bernilai real. Jadi menggunakan konsep limit. Jadi derivatifnya nih pakai rumus ini ya kan, T plus delta T pin RT per delta T. Asalkan nilai limit ini ada. Kalau turunan pertamanya ada, maka R dikatakan diferensiabel di T. Jika R aksen T ada untuk semua T di interval terbuka I, maka R dikatakan diferensiabel di interval I. Kediferensiabilitasan dari vektor bernilai real bisa diperluas untuk interval tutup. Gitu, dengan mempertimbangkan limit satu sisinya. Kemudian ada teorema, ini turunan untuk fungsi bernilai vektor itu serupa dengan fungsi bernilai real, jadi tinggal diturunkan saja masing-masing komponennya, nih ya, masing-masing komponennya. Gitu ya, ini di bidang dan yang ini di ruang. Untuk fungsi bernilai vektor, kalau ada rumus RT sama dengan TI plus T kuadrat plus 2J, kalau diminta mencari turunannya, ini jadi example, ini contoh, kemudian di sketsa, kurva bidang yang ditunjukkan oleh RT dan grafik dari R1 dan R aksen 1, misalnya seperti itu. Ini kita diferensialkan, ini sangat mudah sekali didiferensialkannya terhadap T, karena fungsinya dalam T, ya sehingga ini jadi 1I plus 2T, C. Gitu ya kan? Kalau kita minta nilainya pada saat 1, ya pada saat X sama dengan T sebesar ini. T, kemudian posisi dari posisi vektor RT, kita bisa tulis bentuk persamaan parametriknya, berarti X sama dengan T, yaitu dari sini, dan Y sama dengan ini dari sini, dan Y sama dengan T kuadrat plus 2. Persamaan rektangulernya adalah Y sama dengan E kuadrat plus 2. T dari sini. Bila T-nya sama dengan 1, R1-nya I plus 3J. Jadi masukkan atau substitusikan nilai T sama dengan 1 dan R aksen sama dengan 1-nya ini. Ini gambarnya, ini kurvanya. Ya. TI RT-nya. Kemudian ini R aksen 1-nya, nilainya di origin. R aksen 1-nya di terminal R1. Ini R di 13 ini titiknya. Gitu ya. Jadi tinggal kita turunkan aja kalau diminta cari turunannya per komponennya. Jadi IJK.
Oke, untuk contoh yang kedua, ini contoh lagi nih. Ini contoh 2. Kalau untuk fungsi bernilai vektor dengan rumus ini, cos TI plus sin TJ plus 2TK, kita diminta tentukan masing-masing ini, tinggal kita cari aja gitu ya. Karena turunan pertama, ingat konsep-konsep turunan pada fungsi, baik fungsi trigonometri, aljabar, ataupun fungsi-fungsi lainnya, itu fungsi eksponen itu harus sudah di luar kepala gitu ya. Di luar kepala itu bukannya di buku gitu, sudah ingat maksud Ibu ya. Jadi turunan pertamanya ya karena per komponen ya, dan ini cuma ada satu bentuk ya, turunan cos min sin, turunan sin cos, ini jadi 2K. Ini turunan pertama. Turunan keduanya karena dicari juga, turunkan lagi dari bentuk ini. Tuh. Kemudian dot produknya berarti kita kalikan ini dot produknya karena sama-sama vektor, akan hasilnya jadi apa, skalar, yaitu 0 di sini. Ya kita tinggal kalikan aja nih. R aksen T berarti ini R aksen T di dot R aksen double T, tapi ini sin T cos T, hasilnya ya. Kalau kita kalikan sin T di sin T kali cos T, minnya kemana ini? Oh, karena min sama min, oke. Karena min sama min, ini juga jadi min nih. Sin T cos T, ya kan, jadi bentuknya itu RT-nya, kalau kita bentuk dalam vektor, jadinya min sin T cos T gitu ya, dengan 2. Kemudian, ini R aksen, R double aksennya adalah min cos T min sin T. Oh gitu ya. Kalau kita kalikan kan, min sin jadi sin T cos T, kemudian cos ini min, sin T cos T ini 0. Tidak perlu ditulis. Sama dengan 0. Sin T cos T sama-sama saling cancel gitu, jadi 0. Itu dot produknya. Kemudian kalau diminta mencari cross produknya, sama itu dari sini tadi ya kan. Sin T cos T 2, min cos T min sin T 0, kalikan, kalau I berarti ini, cos T2 min sin T 0, I dan seterusnya, ini dapatnya ini. Cross produk hasilnya pasti vektor, dot produk hasilnya skalar. Ini turunan pertama, ini turunan kedua. Jadi catatan bahwa dot product di bagian C itu adalah fungsi bernilai real. Jadinya merupakan skalar yang merupakan fungsi bernilai real. Yang sudah kita bahas sebelumnya di kalkulus 1 dan 2. Ya, bukan fungsi bernilai vektor. Kemudian kita lihat beberapa sifat dari turunan atau derivatif. Misalnya kita punya dua fungsi yang bernilai vektor, R dan U. Kemudian kita juga punya fungsi W, tapi fungsi yang bernilai real, W-nya. R dan U itu adalah fungsi bernilai vektor yang diferensiabel, artinya punya turunan dari T, parameternya T. Kemudian kita punya skalar. Maka nih turunan dari skalar dikali fungsi bernilai real, jadi sama aja seperti ini. Kamu lihat ini kalau penjumlahan dan pengurangan. Kemudian kalau perkalian juga berlaku seperti perkalian pada UV ya. UV pada turunan di apa ya? D ya rasanya, di operatornya ya. Berarti apa? U V aksen plus U aksen V sama ini. Diperluas saja untuk fungsi bernilai vektor. Jadi WT R aksen, W aksen T RT. Kemudian dot, kalau dot berarti seperti ini. RTU aksen plus R aksen UT juga sama. Dot produk juga sama. Cuma dot produk ininya dot gitu ya. Perkaliannya dot. Kalau ini kan perkalian biasa. Seperti pada fungsi bernilai real. Kalau ini per fungsi dot produk. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi ininya dot juga. Kalau cross juga sama. Tapi ininya cross. Gitu ya. Jadi konsep ini semua disesuaikan dengan operasinya. Kemudian RWT, W itu adalah fungsi bernilai real, kemudian R itu yang bernilai
vektor, maka nih R aksen, jadi turunannya berarti R aksen WT, R aksen WT, kemudian W aksen T. Jadi di dalam R aksen ini ada WT. Jadi ini bisa kita gunakan aturan rantai ya. Jadi nomor 6 itu aturan rantai juga. Aturan rantai tapi dari fungsi bernilai real. Fungsi bernilai vektor. Bentar. Kemudian kalau RT didotkan dengan RT sama dengan C, suatu skalar, maka RT dot R aksen T sama dengan 0. Ini diingat-ingat sifat-sifat derivatif ini. Kemudian ada juga definisi untuk integral dari fungsi bernilai vektor nih. Sama saja ini kalau untuk plane berarti sampai J. Nah, ini definite integral, indefinite integral berarti antiderivatif turunan tak berhingga, integral tak hingga, dan ini integral hingga berarti ada batas atas dan batas bawahnya ya kan. Kemudian kalau kita punya di bidang gitu maka ya tinggal diteruskan aja. Jadi pada dasarnya apa yang berlaku di turunan atau di diferensi derivatif itu berlaku juga di antiturunannya. Ya. Ini tapi sifat-sifat ini cuma sifat-sifat yang berlaku untuk derivatif ya. Tidak sama. Asal diingat aja tuh bahwa turunan adalah integral adalah antiderivatif dari turunan. Ini misalnya ada contoh. Contoh berikutnya ini tentang integral. Contoh, kalau kita diminta mengevaluasi integral ini, bentuknya ini, T pangkat sepertiga I 1 per T plus 1 J plus E min T K. Wah, ini kalian harus ingat bentuk-bentuk ini ya. Ini ada hasilnya len, integral seper itu len, ini integralnya mudah, ini integral eksponensial gitu, itu masih mudah juga gitu ya. Jadi tinggal diintegralkan aja masing-masing gitu. T pangkat sepertiga ya 3/4 T pangkat 3 dengan batas-batasnya, ini adalah seper T plus 1. Kalau ini T plus 1 sih mudah, langsung len T plus 1. Kalau ininya jadi 2T/1, nah itu jadi agak panjang dikit pasti jalannya ya. Jadi jangan lupa kalkulus 2-nya ini di teknik-teknik pengintegralan. Kalkulus 1 atau 2 ya? Ibu lupa. 1 ya, 1. Kalkulus 2 kita udah masuk barisan dan deret ya. Nah, jadi dibuka-buka lagi buku kalkulusnya. Kalau sekiranya buku kalkulus yang e-booknya tidak punya nih, nanti bilang aja ke Ibu, nanti Ibu share. Tapi yang Ibu share itu pasti bukunya berbahasa Inggris, jadi parcelnya dalam bahasa Inggris, yang edisi terbaru tapi. Ya, bilang aja nanti, share aja di grup jadi Bu, share Bu buku kalkulusnya, nanti Ibu share. Ya, Bu rasanya buku kalkulus yang Ibu punya itu, kalkulus e-booknya itu lengkap ya, gabungan. Kalau di kita kan sudah ditranslatekan dalam 2 bahasa gitu. Untuk zaman sekarang yang lagi serba pandemi dan mewajibkan kita online, kayaknya buku-buku e-book itu tampak lebih jauh sangat berguna gitu ya. Tapi kalau ada di rumah sendiri, ya kalau yang kosan mungkin bukunya di kosan, sedangkan dibalik ke rumah gitu. Itu mungkin hati-hati. Itu kalau banyak kasus kan bukunya kosannya sudah berdebu gitu, ya, udah banyak tikus gitu. Oke, nah ini sama nih, tinggal min T, masukkan semua nilai, cari nilai len-nya. Kalau ada ini biarin aja. Kalau sudah tidak bisa diserahkan, nggak usah diserahkan. Ini nggak perlu nyari seper E itu berapa, walaupun E ada nilainya 2,7 sekian, tetap aja biarkan seperti ini ya. Tolong hati-hati dan teliti. Ini contoh berikut lagi. Contoh berikut lagi,
Ini kalau kita diminta mencari antiderivatif, berarti itu cari integral dari turunan pertama ini. Ada syarat awal nih, R0 sama dengan 3I min 2J plus K. Kita pakai turunannya sama nih, rumusnya semua sama. Ini ada C1, ini ada C2, ini ada C3, ini arkes tangan ya. Bentuk seperti ini juga bentuk khusus ini. Kalau Ibu ingatnya sih di cover buku itu sering ada, atau halaman pertama atau halaman terakhir ini integral-integral khusus seper A kuadrat plus U kuadrat ini ya, bentuk-bentuk ini ya. Itu nanti dicari, diingat itu arkes tangan atau tangan inverse ya. Tangan inverse U per A rumusnya kan seperti itu. Jadi kalau ada yang menyerupai bentuk-bentuk ini sih kita langsung aja cari itu bisa gitu ya. Ya kalau ini satu, kalau ini bukan satu misalnya gitu kan, agak-agak perlu pemisalan lagi. Kita pakai teknik pengintegralan yang dengan menggunakan substitusi gitu ya. Jadi hal-hal yang seperti itu diharapkan mahasiswa masih sangat paham karena konsep asalnya semua dari kalkulus gitu. Jadi yang ini tinggal diperluas saja. Kalau di kalkulus fungsi bernilai real kalian sudah semuanya dijelaskan. Di kalkulus KPB ini kalkulus pengubah banyak, ini konsep-konsep seperti ini tidak perlu diulang-ulang lagi gitu ya. Jadi arkes tangan atau tangan inverse ini T plus C3K. Kalau kita misalkan T sama dengan 0, nih tadi ini T sama dengan 0, dan menggunakan fakta bahwa R0 itu adalah ini, kita masukkan nilainya, ya 0, yang ada TT-nya kita masukkan 0, dapatnya ini ya kan. Hmm. 0 itu artinya nilainya kan C1-nya 3I, 2 plus C2 itu C2-nya, oke, min 2J plus K ini tetap yang ini ya. Oke, R0 ini penjabarannya maksudnya. 0 plus C1 gitu, I, dan seterusnya. Dengan menyamakan komponen perkalian tadi, ini R0, 3I, ini dapat 3, 2 plus C. Ini dari, oh ya, ini dari sini ya. Cos 0, 1, ini 0 ditambah C1, ya ini. Dari sini kalau kita masukkan, ini kita masukkan nilai T-nya sama dengan 0, maka yang terjadi adalah 0 plus C1 I plus 2 cos 0 adalah 1 plus C2 J plus arkes tangan itu kalau 0 kan 0 plus C3K gitu ya. Oke, kita samakan dengan yang ini. Jadi ini, bentuk ini, dan bentuk ini disamakan. Sehingga kita tinggal lihat gitu. 0 plus C1 0 plus C1 sama dengan 3, berarti C1 3 gitu ya. 2 plus C2 sama dengan min 2, berarti C2-nya adalah berapa? Min 2, min 2, min 4 ya. Min 4 gitu ya. Kemudian, atau bisa dibuat aja C3-nya, C3 sama dengan 1 gitu ya. Jadi antiderivatif ini memenuhi syarat awalnya, yaitu nih ya 2C2 plus min 2 atau disamakan 3, 2, 1 gitu. Oke. Itu sedikit aja tuh jadi bagiannya. Jadi hari ini kayaknya sedikit aja subbabnya. Jadi yang tadi kalian sudah tahu bagaimana mencari turunannya, mencari integralnya dengan cara-cara yang sama yang berlaku pada fungsi bernilai real akan bisa berlaku juga pada fungsi bernilai vektor. Aturan-aturan pada fungsi bernilai real juga berlaku di aturan-aturan fungsi bernilai vektor seperti aturan rantai. Kalau cara mencarinya kemudian kita menggunakan teknik integrasi gitu tetap berlaku semua. Jadi tolong di-refresh lagi, tolong dibuka lagi buku kalkulusnya untuk menyelesaikan soal-soal yang berhubungan dengan fungsi bernilai real untuk integral dan turunannya. Oke, kita masuk ke subbab berikutnya adalah velocity atau kecepatan dan acceleration atau
percepatan, acceleration dan velocity. Oke. Tujuan pembelajaran kita mau menunjukkan kecepatan dan percepatan yang berhubungan dengan fungsi bernilai vektor. Kemudian kita mampu menggunakan fungsi bernilai vektor untuk menganalisa gerakan proyektil. Gitu ya. Nih, sepanjang objek bergerak melalui kurva dalam bidang, koordinat X dan Y dari pusat massa adalah setiap fungsi dengan waktu T. Kita bukan pakai huruf F dan G untuk menunjukkan dua fungsi, karena biasanya F dan G ini untuk fungsi bernilai real. Tapi lebih mudah kalau untuk fungsi bernilai vektor, kita buat X itu merupakan XT dan Y itu YT. Karena juga merupakan fungsi. Sehingga bentuknya, bentuk vektor posisi adalah seperti ini. XTI plus YTZ. Nah, YTJ, sorry. Kemudian, bagusnya dari model ini untuk menunjukkan gerak adalah kita bisa gunakan turunan pertama dan kedua dari fungsi bernilai vektor R untuk menentukan kecepatan objek dan percepatan objek. Gitu ya. Ingat menurut definisi dari bab sebelumnya mengenai kecepatan dan percepatan. Gitu ya. Untuk menentukan kecepatan dan percepatan vektornya, pada waktu T, kita pakai titik ini, Qx T plus delta T, Yt plus delta T. Jadi rumusnya seperti ini. Delta T, jadi perubahannya adalah T plus delta T, min RT. Kalau kita sama-sama bagi T jadi seperti ini, kemudian kita ambil limitnya, ini sama dengan limit pada turunan pertama tadi. Kalau limitnya ada, maka kita definisikan bentuk ini tadi adalah sebagai vektor kecepatan atau vektor tangen pada kurva di titik P. Catatan bahwa limit yang sama yang digunakan untuk mendefinisikan R aksen T. Jadi, arah R aksen T memberikan arah gerak dari di waktu T. Kemudian kalau bentuk kalau bentuk dari R aksen T ini kita cari magnitudenya atau kita cari normnya, kita cari panjangnya. Ini sama dengan ini X aksen kuadrat ini, Y aksen T kuadrat, memberikan speed, kecepatan juga. Kita nyebutnya kecepatan juga ya, tapi kecepatannya berbeda. Kecepatan di velocity itu berarti vektor, kalau speed di sini adalah skalarnya. Jadi kalau mau sebutkan velocity kecepatan, karena ini kecepatan juga sih. Laju ya, laju rasanya. Oh, velocity ini yang laju. Velocity ini laju, yang speed ini kecepatan. Kalau Ibu ingat di buku Parcel itu bilangnya seperti itu. Ya, kita bisa gunakan R double aksen untuk menentukan percepatan. Ini, seperti yang di definisi yang di sebelah kanan ini ya. Definisinya, nih, kalau X dan Y adalah fungsi yang bisa didiferensialkan dua kali, jadi kita syaratnya harus fungsi yang bisa didiferensialkan dua kali, dari T, dan R adalah fungsi bernilai vektor, dengan rumusan vektor posisinya seperti ini, maka vektor laju, vektor percepatan, dan kecepatan di waktu T itu adalah ini. Berarti Vt itu adalah turunan pertama dari vektor posisi, akselerasi itu adalah turunan kedua dari vektor posisi, dan speed ataupun kecepatan itu adalah magnitud panjang dari turunan pertama atau velocity-nya. Ya. Ini misalnya ada contoh, kita diminta menentukan vektor laju, kecepatan, dan vektor akselerasi dari partikel yang bergerak sepanjang kurva bidang C yang rumusnya seperti ini. Ini posisi vektornya. Ya, solusinya kita tinggal cari aja rumusnya gitu kan. Setengah T berarti ini cos T per 2, ini karena setengah, jadi kita 2 dikali setengah cos T per 2 ya kan. Ini juga min 2 per 2 sin T per 2 C. Itu ya, DI. Nah, jadi ini vektor posisi kita, kemudian diturunkan 2 kali, kalau kita ambil magnitudnya, kita kuadratkan nih, cos kuadrat T per 2 sin kuadrat, ingat rumus sin kuadrat
tambah cos kuadrat itu adalah 1, bisa juga seperti ini, asalkan sama-sama parameternya sama gitu ya. Nih, ini jadi 1 nilainya, ini speednya 1. Kemudian vektor akselerasi berarti turunan keduanya dari bentuk sini, turunan dari sini, turun kedua. Jadi diturunkan sekali lagi dari PT, kita dapat ini min setengah sin T per 2 dan seterusnya. Itu ini vektor laju, ini kecepatan, dan ini adalah vektor akselerasi. Oke, sekarang masuk ke gerakan proyektil gitu ya. Ini sedikit ada cerita mengenai gerakan proyektil. Misalnya kita punya mesin yang mau derive atau membentuk persamaan parametrik untuk lintasan proyektil. Kita asumsikan gravitasi itu adalah salah satunya satu-satunya force itu apa namanya daya yang ada pada proyektil setelah di launch, setelah ditembakkan gitu ya. Jadi gerak itu terjadi di bidang vertikal yang bisa direpresentasikan di gambar ini 12,7 di sistem koordinat XY karena kita berbicara proyektil, jadi kita proyeksikan di 2 dimensi dengan origin sebagai titik pada permukaan bumi sini di gambar ini. Proyektil dengan massa M itu punya gaya terhadap gravitasi adalah seperti ini, rumusnya kan mg/c ya. Ini ada initial height karena proyektil itu kan ditembakkan mungkin oleh orang ataupun oleh benda, jadi pasti ada ketinggian tertentu gitu ya. Di mana akselerasinya kan sudah diketahui adalah bentuknya nilainya adalah 32 kaki per detik kuadrat gitu ya, per detik gitu ya. Atau 9,81 meter per detik kuadrat gitu ya. Kalau kita pakai hukum gerak kedua Newton, ini gaya yang sama akan menghasilkan akselerasi A sama dengan AT dan memenuhi persamaan F kali M, F sama dengan M kali A massa dikali akselerasi. Jadi akselerasi dari proyektil itu diberikan oleh MA sama dengan mgj, jadi kita samakan nih. Jadi apa namanya gaya pada proyektil dengan uh, gaya gaya di sini yang diproduksi oleh akselerasi yang mengimplikasikan bahwa akselerasi itu adalah min G, J. Jadi dia ke arah J gitu ya. Karena vertikal ya. Vertikal tadi J gitu ya. Sumbu J, X gitu, ke atas. Proyektil dengan massa M itu di launch, yaitu ditembakkan dari posisi R0 dengan kecepatan awal V0. Kita mau cari posisinya sebagai fungsi waktu. Kita pakai rumus yang ini tadi dan diintegralkan 2 kali. PT berarti AT DT min GJ min, diturunkan terhadap T min GJT yaitu min GTJ gitu plus C1, kemudian RT itu integral dari PT-nya ini diintegralkan lagi gitu ya ke yang kedua gitu. Jadi kita punya rumusnya PT-nya dari situ. Integral dari AT. Bisa kita gunakan fakta bahwa V0 sama V0, V saat T sama dengan 0 adalah V0 dan R pada saat T sama dengan 0 adalah R0 untuk menyelesaikan vektor konstanta C1 dan C2. Jadi kita bisa masukkan, inputkan ke sini, substitusikan ke sini, kita dapat nih C1-nya V0, C2-nya R0 gitu ya. Oleh karena itu posisi vektornya adalah setengah GT kuadrat J T V0 plus R0. Ini adalah vektor posisinya untuk proyektil. Nah, sekian. Sedikit sekali ya. Latihan-latihannya nanti kita bahas, insya Allah. Kapan ya? Minggu depan kita ada ini ya, ada apa namanya? Ada kuliah umum, ada webinar ya. Kemungkinan siangnya kalau masih ada waktunya, Ibu tambahkan gitu untuk latihan sedikit. Mulai dari 11 berapa itu ya? 11. Kita kemarin tadi sampai 11.4, enggak tahu 11.5 kita bahas atau enggak. Gitu ya. Coba kita cek ininya.
Bentar Ibu tampilkan dulu ini. Kok nggak muncul ya? Oke, saya tutup yang ini. Nih, kalau kita lihat ini muncul ya, udah bukunya. Kemarin kan kita bahasannya sampai 11.4 tadi udah latihan, 11.5 kita bahas kan. Selanjutnya 11.6 dibahas guys, surface, permukaan di ruang. Enggak ya, 11.5 aja. Jadi kalau sempat minggu depan kita bahas juga. Mungkin kalau enggak siangnya kita bahas soal aja gitu ya, karena kan minggu depannya kita kuis ya. Setuju nggak seperti itu? Atau kita materi? Coba Ibu mau dengar depannya apa? Materi atau latihan soal? Latihan soal, Bu. Oke. Semua setuju ya latihan soal. Berarti nanti minggu depan siangnya kita latihan soal 11.5, 12.1, 12.2, dan 12.3 ya kan. 12.4, 12.5 nanti kita biarkan untuk materi minggu depannya aja. Jadi pokoknya dalam satu minggu itu kita harus ada latihan supaya jelas gitu ya. Soal-soalnya nanti Ibu share di apa namanya di bukan soal ya e-learning pasti Ibu share. Nanti juga untuk kuisnya akan Ibu berikan soal gitu untuk masing-masing. Setiap mahasiswa pasti berbeda soalnya dari sekitar-sekitar sinilah gitu ya. Maksimal 2 soal, nggak tahu lah kalau enggak 2 atau 1 gitu ya. Dua soal yang Ibu prediksikan secepat selesainya gitu. 15 menit, 15 menit, 15 menit soalnya cukup. 15 menit waktu kamu mendownload atau mengecek soal, 15 menit mengerjakan soal pertama, 15 menit soal kedua, kemudian 15 menit mengubah dalam bentuk PDF dan mengirim ulang ke e-learning. Ya, Ibu kira cukup 1 jam gitu ya. Nggak usah banyak-banyak. 2 soal aja, nggak usah beranak pinak juga enggak. 2 soal aja. Gitu. Boleh diketik nanti boleh ditulis tangan, tapi lebih baik memang ditulis tangan karena lebih cepat gitu ya. Jadi minggu depan kita masuk ke latihan kita 11.5, 12.1, dan 12 sampai 12.3 gitu ya. Untuk kalian pelajari bersama-sama gitu. Ada pertanyaan sampai sini? Sedikit aja materi kita. Karena memang tidak banyak yang diselesaikan. Ini tinggal baca aja lagi. Cukup ya? Oke, kalau cukup, Ibu cukupkan. Stop share. Kemudian seperti biasa, kita ambil gambar dulu. Oke, cukupkan materi kita siang hari ini. Selamat belajar. Sampai ketemu lagi minggu depan. Untuk kuliah webinar, tolong nanti masing-masing seperti biasa screenshot kehadirannya dan share di grup saja. Oke, itu aja dari Ibu siang hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.